Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Fatma dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point pada produk bawang goreng, di mana HACCP ini merupakan suatu sistem manajemen keamanan pangan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan potensi bahaya yang dapat mempengaruhi keamanan produk pangan sehingga produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan sebagai berikut, di mana ada Adwa, Dandi, Mutia, Naila, Silvana, Rahma Alia, dan juga Rizky Rafa, yang akan mempresentasikan HACCP bawang goreng pada kali ini. Untuk presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai 5 langkah awal HACCP yang terbentuk dari pembentukan HACCP, kemudian deskripsi produk, identifikasi tujuan penggunaan produk, penyusunan diagram alir, dan juga verifikasi diagram alir. Kemudian 7 prinsip HACCP meliputi melakukan analisis bahaya, menentukan CCP, kemudian menetapkan batas kritis, menetapkan sistem pemantauan, menentukan tindakan koreksi, menetapkan prosedur verifikasi, dan yang terakhir menetapkan sistem dokumentasi dan juga pencatatan. Selanjutnya kami akan membahas mulai dari 5 langkah awal HACCP. Boleh di next? Langkah awal yaitu pembentukan tim HACCP, di mana pembentukan tim ini berfungsi untuk merancang, menetapkan, memantau, dan juga mengevaluasi sistem HACCP guna menjamin keamanan dan pangan. Tim ini bertugas untuk mengidentifikasi adanya analisis bahaya, kemudian memungkinkan untuk terjadi penentuan titik CCP, yang juga nantinya setiap orang ini akan memiliki bidang keahlian masing-masing dan diikuti dengan pelatihan-pelatihan yang telah diikuti dari masing-masing individu. Di sini terdapat Mutia Nur Akifah, saya sendiri sebagai ketua dengan bidang keahlian sebagai berikut, dan juga pelatihan yang sudah diikuti sebagai berikut. Dan juga ada Adwa, Dandi, Naila Fatma, Silvana, Rahma Alia, dan juga Rizky Rafa sebagai anggota dengan bidang keahlian dan juga pelatihan yang sudah diikuti sebagai berikut. Boleh di next? Selanjutnya ada deskripsi produk, di mana deskripsi produk ini bertujuan untuk memberikan informasi lengkap mengenai karakteristik produk dan lain sebagainya. Di mana nama produk kami yaitu bawang merah, nama produk kami yaitu bawang goreng. Kemudian untuk komposisi produknya itu ada bawang merah, tepung terigu, dan juga tepung tapioka. Untuk karakteristik produk akhir yang diinginkan yaitu bawang merah dinyatakan matang apabila memiliki teksturnya, kemudian warnanya coklat keemasan merata, dan aroma khas bawang goreng yang harum. Kemudian untuk metode pengolahannya itu metode deep frying dilakukan dengan menimbang 500 gram bawang merah serta masing-masing 20 gram tepung terigu dan juga tepung tapioka. Kemudian dilakukan pencampuran, setelah itu dilakukan penggorengan menggunakan suhu tinggi sebagai berikut. Untuk metode pengawetannya itu tidak ada, pengemasan primernya itu menggunakan toples plastik, dan juga pengemasan untuk transportasinya itu berupa box kardus. Kemudian untuk kondisi penyimpanannya itu di suhu ruang. Untuk umur simpannya 1 hingga 2 bulan. Petunjuk pelabelan khususnya di mana produk ini itu memiliki nama produk, komposisi, berat bersih, tanggal produksi dan kadaluarsa, kemudian nomor batch, dan petunjuk penyimpanan serta informasi alergen karena pada produk ini mengandung tepung. Selanjutnya ada pengawasan khususnya ini tidak ada, di mana produk ini akan dijual di catering, kantin, toko oleh-oleh, dan juga penjualan langsung. Kemudian untuk petunjuk penggunaannya itu ready to eat. Boleh di next? Boleh di next? Selanjutnya ada komposisi produk, di mana komposisi produk ini bahan bakunya ada bawang merah, kemudian untuk ingredient keringnya ada tepung terigu, tepung tapioka, bahan pengemasnya toples plastik, dan bahan lainnya itu ada minyak goreng. Boleh di next? Selanjutnya untuk penggunaan produk, di mana di sini untuk deskripsi cara konsumsinya itu bawang goreng dapat digunakan untuk menambah rasa pada berbagai hidangan, misalnya ditaburkan di atas nasi, sup, atau salad,
dan lain sebagainya. Untuk penggunaan produk sendiri, bawang goreng ini cocok dikonsumsi untuk semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Tidak disarankan bagi individu yang memiliki alergi terhadap tepung terigu. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada diagram alir. Untuk sebelum masuk ke analisis HACCP dan titik kendali kritis, terlebih dahulu dipahami alur proses produksi secara keseluruhan. Diagram alir ini menggambarkan urutan tahap pembuatan bawang goreng, mulai dari penerimaan bawang goreng, penerimaan minyak goreng, penerimaan tepung tapioka dan tepung terigu, atau penerimaan bahan baku, dari penyimpanan, proses pengolahan, hingga pengemasan produk akhir. Dengan memahami setiap tahapan proses, identifikasi potensi bahaya dan pengendalian keamanan pangan yang dapat dilakukan secara lebih sistematis. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada diagram alir yang diverifikasi. Setelah alur proses produksi disusun, tahap berikutnya adalah melakukan verifikasi terhadap setiap tahapan proses. Diagram alir yang telah diverifikasi ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan produksi tidak hanya dipetakan berdasarkan urutan proses saja, tetapi juga telah dilakukan observasi dan pengecekan untuk memastikan setiap parameter memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Boleh di next. Nah, selanjutnya verifikasi ini dilakukan pada proses-proses penting seperti ketebalan perajangan, komposisi bahan, homogenitas pencampuran, suhu penggorengan, kondisi pendinginan, hingga kualitas pengemasan. Tanda centang pada diagram menunjukkan bahwa setiap tahapan telah memenuhi kriteria yang ditentukan, sehingga alur proses dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis HACCP dan penentuan titik kendali kritis. Boleh di next. Selanjutnya boleh dilakukan oleh rekan saya. Selanjutnya sudah mulai masuk ke prinsip dari 7 prinsip dari HACCP, di mana yang pertama itu merupakan analisis bahaya. Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi pada semua potensi bahaya yang dapat muncul pada setiap tahapan proses yang sudah dibuat sebelumnya. Bahaya tersebut ini dikelompokkan menjadi bahaya mikrobiologi, bahaya kimia, dan juga fisik. Yang selanjutnya setiap bahaya ini akan dinilai berdasarkan tingkat keparahan dan juga kemungkinan terjadinya. Dari hasil penelitian tersebut ditentukan apakah bahaya tersebut signifikan atau tidak signifikan. Bahaya yang signifikan ini berarti memiliki resiko yang cukup tinggi sehingga harus dikendalikan lebih lanjut dalam sistem HACCP. Sedangkan bahaya yang tidak signifikan ini memiliki resiko rendah dan umumnya sudah dapat dikendalikan melalui penerapan GMP ataupun SSOP. Di mana yang pertama ini kami melakukan analisis bahaya terkait penerimaan bawang merah, di mana dari ketiga faktornya ini tidak signifikan. Kemudian untuk penerimaan minyak goreng dari ketiga faktor tidak signifikan. Kemudian penerimaan bahan baku terigu dan juga tapioka tidak signifikan. Penerimaan kemasan tidak signifikan. Sortasi bawang dan juga pencucian bawang tidak signifikan. Boleh di next. Untuk perajangan, penimbangan tepung terigu dan tepung tapioka, pencampuran tepung, pencampuran bawang dengan tepung, kemudian pengadukan bawang dan tepung, kemudian pemanasan minyak, dari ketiga faktor tersebut semuanya tidak signifikan. Boleh di next. Untuk penggorengan bawang merah, di sini terdapat faktor mikrobiologi dan juga faktor kimia yang signifikan, di mana faktor mikrobiologi ini dapat disebabkan oleh Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, kapang, atau mikroba yang termotoleran bila suhu atau waktu penggorengannya tidak memadai. Kemudian pada faktor kimia, degradasi minyak seperti asam lemak bebas dan juga akrolein dapat atau akibat pemanasan berulang. Untuk pengendaliannya ini kontrol suhu dan juga waktu penggorengan, gunakan minyak yang layak pakai atau food grade, batasi penggunaan minyak berulang serta jaga sanitasi alat dan area. Kemudian untuk pengadukan saat menggoreng, dari ketiga faktor ini tidak ada yang tidak signifikan. Kemudian untuk
pendinginan bawang goreng, ini Staphylococcus aureus dan juga Bacillus cereus, kapang, kamir, dan dari udara rak, alat atau penjamahan ini dapat menyebabkan signifikan dari segi mikrobiologi, di mana untuk pengendaliannya ini gunakan rak atau nampan bersih kering, area terlindung, produk ditutup, kemudian pekerja menggunakan APD dan pendinginan tidak terlalu lama. Selanjutnya untuk pengemasan di sini ada kesalahan terkait pengemasan bahwa dari segi mikrobiologi. Untuk dari segi mikrobiologi ini ada Staphylococcus aureus, ada E. coli, kapang, dan juga kamir dari tangan pekerja, alat bantu atau toples yang tidak bersih atau kering. Di mana untuk pengendaliannya digunakan toples yang food grade, bersih dan kering. Pastikan produk ini sudah dingin, gunakan alat bantu bersih dan juga APD, lalu periksa toples serta tutup sebelum dipakai. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan tahap 2, yaitu penentuan titik kendali kritis. Pada tahap ini dilakukan penyaringan kembali, di mana tahapan-tahapan yang tadi signifikan akan dipilih kembali, mana tahapan-tahapan yang merupakan critical control point berdasarkan decision tree. Pada tahap ini terdapat 4 tahapan yang signifikan, dan yang pertama merupakan penggorengan bawang merah pada bahaya mikrobiologi. Ini merupakan critical control point karena pada P1 apakah ada tindakan pengendalian yang bersifat mencegah. Pada tahapan ini ada, karena dilakukan pengontrolan suhu dan waktu pada penggorengan. Lalu dilanjutkan ke tahap P2, di mana pada P2 ini juga jawabannya ya, karena tahapan ini dirancang untuk menurunkan bahaya mikrobiologi seperti pemanasan untuk mengurangi mikroba patogen, sehingga tahapan penggorengan bawang merah untuk bahaya mikrobiologi merupakan critical control point. Lalu yang kedua merupakan penggorengan bawang merah pada bahaya kimia. Pada tahapan ini untuk P1 di sini jawabannya ya, karena ada tindakan pengendalian berupa pemilihan minyak food grade, lalu pembatasan pemakaian ulang dari minyak, penggantian berkala dari minyak, dan juga kontrol kualitas dari minyak. Sehingga dilanjutkan ke tahap P2, di mana pada tahap P2 ini juga jawabannya ya, karena pada tahap ini digunakan untuk mengendalikan bahaya kimia minyak seperti mencegah penggunaan minyak yang teroksidasi atau rusak, sehingga digolongkan pada kategori critical control point. Boleh di next. Selanjutnya merupakan tahap pendinginan bawang goreng pada bahaya mikrobiologi. Di sini pada tahap P1 jawabannya ya, karena ada tindakan pengendalian seperti penggunaan rak bersih dan juga kering, lalu area yang terlindung, lalu produk yang ditutup, dan juga penggunaan APD, dan yang terakhir adalah waktu pendinginan yang dibatasi. Oleh karena itu dilanjutkan ke tahap P2, dan pada tahap P2 di sini jawabannya tidak, karena pendinginan tidak dirancang untuk membunuh mikroba, karena pendinginan dilakukan hanya untuk menurunkan suhu dari produk. Lalu karena tidak, maka dilanjutkan ke tahap P3. Dan pada tahap P3 ini jawabannya ya, karena bahaya dapat muncul atau meningkat karena adanya kontaminasi dari udara, alat, rak, ataupun penjamah. Karena jawabannya ya, maka dilanjutkan ke tahap yang terakhir, yaitu tahap P4. Dan pada tahap P4 ini jawabannya tidak, karena tidak ada tahap berikutnya yang menghilangkan bahaya, seperti pada tahapan ini produk langsung dikemas dan juga langsung siap dikonsumsi. Oleh karena itu pada tahap pendinginan bawang goreng, bahaya mikrobiologi ditetapkan sebagai critical control point. Lalu yang terakhir pada tahap pengemasan, bahaya mikrobiologi, untuk P1-nya di sini ya, karena ada tindakan pengendalian berupa penggunaan toples food grade yang bersih dan kering, lalu juga produk yang dikemas itu harus sudah dingin, lalu alat bantu yang bersih, dan juga penggunaan APD. Oleh karena itu dilanjutkan ke tahap P2. Pada tahap P2 ini jawabannya tidak, karena pengemasan tidak dirancang untuk membunuh mikroba. Karena fungsi pengemasan ini hanya untuk melindungi produk dari kontaminan fisik. Lalu karena jawabannya tidak, maka dilanjutkan ke tahap P3. Dan pada tahap P3 ini jawabannya juga tidak,
karena bahaya masih dapat dikendalikan melalui program prasyarat seperti hygiene pekerja, sanitasi alat, dan juga pemeriksaan kemasan. Dikarenakan pada tahap P3 ini tidak, sehingga tahapan pengemasan pada bahaya mikrobiologi ditentukan, bukan critical control point. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada penetapan batas kritis. Pada tahap ini dilakukan penetapan batas kritis pada setiap critical control point atau CCP yang telah ditentukan sebelumnya. Batas kritis ini merupakan nilai atau kondisi yang harus dipenuhi agar proses tetap berada dalam kondisi aman dan produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan pangan. Pada proses penggorengan bawang merah, batas kritis yang ditetapkan adalah suhu penggorengan antara 150 hingga 170 derajat Celcius selama 5-7 menit atau hingga bawang merah merata dan kadar airnya rendah. Pengendalian suhu dan waktu ini penting untuk memastikan produk matang secara optimal serta mengurangi risiko pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya pada CCP yang berkaitan dengan kualitas minyak penggorengan ini, minyak ini harus jernih, tidak tengik, tidak berbusa berlebihan, dan minyak digunakan maksimal 2-3 kali penggorengan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terbentuknya senyawa hasil degradasi minyak yang dapat menurunkan mutu dan keamanan produk. Yang ketiga, ada pendinginan bawang goreng, yang suhu produk harus diturunkan hingga kurang dari 40 derajat Celcius sebelum dikemas, dengan waktu pendinginan tidak lebih dari 2 jam. Batas kritis ini bertujuan untuk mencegah kondensasi dan pertumbuhan mikroba yang dapat menyebabkan kualitas produk menurun. Boleh di next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan. Di sini ada poin penentuan prosedur monitoring. Jadi monitoring ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap CCP atau critical control point tetap berada dalam batas kritis yang telah ditetapkan. Nah, melalui monitoring ini, penyimpanan juga dapat dideteksi sejak dini, sehingga tindakan koreksi dapat segera dilakukan sebelum produk yang tidak aman dihasilkan atau didistribusikan. Pada slide ini, kita membagi prosedur monitoring ke dalam 3 fokus kegiatan, menggunakan pendekatan 5W plus 1H atau what, where, how, when, who. Kegiatan pertama yaitu penggorengan bawang merah dan fokusnya untuk bahaya mikrobiologi. Untuk what, suhu dan waktu penggorengan, kedua where, area penggorengan, 3 how, pengukuran dengan termometer dan timer, serta pencatatan pada formulir monitoring. Yang keempat when, setiap proses penggorengan, dan who, operator, produksi, dan penanggung jawab mutu. Kemudian untuk kegiatan 2 yaitu penggorengan bawang merah yang fokus terhadap bahaya kimia akibat minyak. Yang pertama, what, kondisi dan kualitas minyak goreng. Kedua, where, area penggorengan. Ketiga, how, pemeriksaan visual, warna, aroma, busa, dan pencatatan frekuensi penggunaan minyak. Yang keempat, when, sebelum dan selama proses penggorengan. Kelima, who, operator, produksi, dan penanggung jawab mutu. Kemudian kegiatan ketiga yaitu pendinginan bawang goreng. Yang pertama, what, suhu, produk, dan kebersihan area pendinginan. Where, area pendinginan. How, pengukuran suhu dengan termometer dan inspeksi visual kebersihan area. Kemudian, when, setiap proses pendinginan sebelum pengemasan. Who, operator produksi dan penanggung jawab mutu. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya izin melanjutkan untuk izin masuk. Terima kasih Teh Mutia. Izin melanjutkan selanjutnya terkait penentuan tindakan koreksi, di mana tindakan koreksi ini berfungsi untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi selama CCP, kemudian juga mencegah untuk produk tidak
yang tidak aman tidak beredar, kemudian serta untuk mengembalikan proses produksi ke kondisi yang terkendali. Nah, di sini terdapat 3 kegiatan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama yaitu terkait penggorengan bawang merah yang berfokus pada bahaya mikrobiologi. Terdapat masalah seperti yang diuraikan. Untuk contohnya itu ada suhu penggorengan yang tidak mencapai batas kritis. Nah, untuk tindakan koreksinya itu menghentikan sementara proses penggorengan, kemudian melanjutkan penggorengan sampai suhu dan waktu yang sesuai standar, dan seterusnya. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu terkait penggorengan bawang merah yang berfokus pada bahaya kimia akibat minyak. Untuk salah satu contoh masalahnya itu ada minyak berwarna gelap, minyak berbau tengik, dan juga minyak berbusa atau berbusanya berlebihan. Nah, untuk tindakan koreksinya yaitu menghentikan penggunaan minyak yang rusak, kemudian mengganti dengan minyak baru yang bersertifikasi food grade, dan juga membersihkan kerak dan juga residu minyak pada alat penggorengan. Dan untuk yang terakhir yaitu pendinginan bawang goreng. Untuk tindakan untuk masalahnya itu contohnya ada suhu produk yang belum mencapai kurang dari 40 derajat Celcius. Untuk tindakan koreksinya yaitu menghentikan proses dan memisahkan produk yang tidak memenuhi batas kritis, kemudian memindahkan produk ke area pendinginan yang bersih dan terlindungi, serta mengganti wadah yang kotor, basah, atau juga tidak food grade. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada penetapan prosedur verifikasi, di mana prosedur verifikasi berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh sistem HACCP telah diterapkan dengan benar dan berjalan secara efektif sesuai dengan yang direncanakan. Jadi verifikasi dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pengujian laboratorium, terus juga ada audit internal, pemeriksaan catatan monitoring, serta evaluasi penerapan SOP. Melalui verifikasi ini, perusahaan dapat memperoleh bukti bahwa tindakan pengendalian yang diterapkan mampu mengendalikan bahaya yang telah diidentifikasi, dan selain itu, verifikasi juga berfungsi untuk menilai efektivitas tindakan koreksi yang telah dilakukan dan mengidentifikasi peluang perbaikan sehingga sistem HACCP dapat terus ditingkatkan. Lalu prinsip 6 penetapan prosedur verifikasi meliputi kegiatan penggorengan bawang merah, yaitu bahaya mikrobiologinya, dan kedua adalah kegiatan penggorengan bawang merah, bahaya kimia akibat minyak, dan juga ada kegiatan pendinginan bawang goreng. Prosedur verifikasi dilakukan sebagai berikut kepada penggorengan bawang merah dari bahaya mikrobiologi, di mana dilakukan oleh QC, melakukan pengujian ALT, terus juga ada coliform dan E. coli pada produk akhir, dan memastikan sesuai standar SNI, dan meninjau catatan monitoring proses penggorengan, memeriksa kondisi minyak goreng, dan memeriksa kebersihan peralatan produksi, memeriksa hygiene dan kepatuhan terhadap SOP, dan mendokumentasikan hasil verifikasi. Lalu yang kedua yaitu bahaya kimianya, memeriksa kadar asam lemak bebas, memastikan nilai FFA-nya itu kurang dari 0,5% sesuai SNI, memeriksa organoleptik dan busa pada minyak, mengevaluasi frekuensi penggunaan minyak, meninjau catatan penggantian minyak, memastikan penggunaan minyak food grade, dan mendokumentasi seluruh hasil pemeriksaan. Lalu pendinginan dilakukan oleh QC dan penanggung jawab mutu, memeriksakan catatan suhu dan waktu pendinginan, memastikan suhu produk telah mencapai batas aman sebelum pengemasan, dan memeriksa kebersihan area wadah pendinginan, memastikan operator menggunakan APD, dan melakukan audit terhadap SOP pendinginan, dan mengevaluasi hasil monitoring serta mendokumentasikan. Jadi tujuan di sini ada yang pertama yaitu sebenarnya memastikan produk bebas dari cemaran mikroba, dan yang kedua yaitu tujuan memastikan minyak goreng masih layak digunakan, dan yang ketiga adalah memastikan produk aman sebelum dikemas. Next. Oke, selanjutnya ada penetapan sistem dokumentasi, di mana dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti penerapan HACCP untuk memudahkan penelusuran masalah, untuk mendukung proses audit, serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan sistem keamanan pangan. Di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama, penggorengan bawang merah dalam bahaya mikrobiologi. Untuk penanggung jawabnya ada operator produksi, QC mikrobiologi, dan penanggung jawab mutu atau QA. Di sini untuk dokumen yang disiapkan yaitu ada formulir monitoring suhu dan waktu penggorengan setiap batch. Lalu yang kedua ada catatan penggunaan minyak goreng. Lalu ada catatan kalibrasi termometer dan timer. Formulir tindakan koreksi apabila suhu atau waktu penggorengan tidak memenuhi batas kritis. Lalu ada hasil pengujian mikrobiologi seperti ALT, coliform, dan E. coli. Lalu yang terakhir ada laporan verifikasi dan evaluasi HACCP.
Lalu ada kegiatan yang kedua, bahaya kimia akibat minyak gorengnya. Penanggung jawabnya sama seperti sebelumnya. Lalu dokumen yang disiapkan yaitu formulir pemeriksaan kualitas minyak seperti warna, bau, kejernihan, dan adanya busa. Lalu ada catatan frekuensi penggunaan minyak maksimal 2-3 kali penggorengan. Lalu catatan penggantian minyak goreng. Lalu ada formulir tindakan koreksi jika ditemukan minyak rusak. Lalu ada hasil pengujian kadar asam lemak bebas atau FFA. Lalu yang keenam ada catatan verifikasi kualitas minyak. Di sini kegiatan yang ketiga yaitu pendinginan. Untuk penanggung jawabnya sama seperti sebelumnya, dokumen yang disiapkan ada formulir monitoring suhu dan waktu pendinginan, checklist kebersihan area pendinginan, catatan sanitasi wadah dan area pendinginan, lalu checklist penggunaan APD oleh operator, lalu ada formulir tindakan koreksi apabila suhu produk lebih dari 40 derajat Celcius atau waktu pendinginan lebih dari 2 jam, dan yang terakhir ada catatan hasil verifikasi dan audit internal. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menjelaskan mulai dari 5 langkah awal hingga 7 prinsip HACCP. Cukup sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.